Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dari Galang Putra Prasetya dengan NIM akhiran 09 dan Nadia Dwi Salsabila dengan akhiran NIM 010 dan Ditsa Anggara Ari Samasta dengan akhiran NIM 011 dan Fadil Subagja dengan akhiran NIM 012. Oke, di sini kami akan menjawab soal nomor 2, yaitu sebuah solenoid menghasilkan medan magnet B sama dengan 0,0,x. Lalu gambarkan medan magnetik dan hitung curl. Bagaimana curl medan magnetik ini berhubungan dengan sifat fisik solenoid? Oke, di sini kita akan menuliskan medan magnetiknya, faktor medannya yaitu B sama dengan Bx 0, By 0 dan Bz di sini 1. Di sini saya tulis 1 karena di sini adalah x adalah 1. Lalu kita akan teruskan menggunakan rumus nabla dikali vektor medan, yaitu di sini ada nabla dikali vektor medan, lalu ada I, J, dan K. Di sini I yaitu dengan faktorial persamaan parsial, maksud saya ada D per dx, di sini D per dy, lalu yang K yaitu dz per dz. Oke, lalu kita akan hitung dengan cara cross, yaitu kita akan hitung di bawah sini saja dari I dan J. Di sini D per dx, lalu ada D per dy. Di sini masing-masing dari vektor medan, di sini ada Bx, di sini By, dan di sini Bz. Di sini kita gunakan Bx dan By. Lalu kita akan hitung dengan cara cross I dan J ini, dan setelah ini akan menghasilkan sebagai berikut. Kita tuliskan di samping sini saja. Di sini menghasilkan D Bz per dy. Kita beri kurung di sini, dikurangi oleh D By per dz, lalu kita tutup. Di sini dikali oleh I ini tadi, dikurangi D Bz per dy, dikurangi D Bx per dz dari si J, lalu ditambah oleh D By per dx, dikurangi D Bz per dy, di sini yaitu K. Lalu kita akan sederhanakan rumus ini. Kita akan sederhanakan di sini, yaitu D
BZ per DX dikurangi D BY per DZ dikali oleh I. Lalu di sini kita tambahkan dengan D BZ per DX dikurangi oleh D BX BZ per DX. Di sini adalah C. Lalu ditambahkan oleh D BZ per DX dikurangi oleh D BY per DZ. Di sini K. Atau kita dapat tuliskan di sini D BZ per DX dikurangi D BY per DZ, atau kita di sini kali oleh I. Di sini kita bisa langsung saja karena ini sama, kita akan tuliskan 0C lalu ditambah oleh K yang tadi, yaitu D BZ dikurangi per DX dikurangi D BY per DZ. Di sini K. Lalu di sini setelah kita hitung akan menghasilkan 0. Dari ini kita 0 kurangi 0 I kita tambahkan oleh 0 min 1 C kita tambah dari ini, yaitu 0 dikurangi 0 K. Maka di sini akan menghasilkan 1 minus 1 C, atau kita bisa simbolkan di sini minus C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program dari soal yang telah kita selesaikan tadi. Nah, pertama-tama kita akan mengimpor library, yaitu mengimpor modul SIMPy dengan alias SP, NumPy dengan alias NP, dan Plotly dengan alias Go untuk melakukan operasi simbolik, numerik, dan visualisasi grafik. Selanjutnya kita mendefinisikan simbol-simbol X, Y, dan Z menggunakan modul SIMPy. Lalu mendefinisikan komponen-komponen medan vektor BX, BY, dan BZ. Selanjutnya kita menghitung core secara simbolik, yaitu menghitung core secara simbolik menggunakan rumus dasar curl. Hasilnya adalah ekspresi simbolik untuk komponen-komponen vektor curl. Setelah itu kita melakukan pencetakan hasil vektor curl secara simbolik dalam bentuk teks, yaitu dimasukkan kata print ini. Selanjutnya kita menentukan titik untuk evaluasi numerik. Menentukan nilai titik X0, Y0, dan Z0 di mana medan vektor akan dievaluasi numerik. Ada di bagian yang ini. Lalu selanjutnya kita mengevaluasi numerik curl di titik tertentu. Itu kita menggantikan nilai-nilai simbolik dengan nilai numerik untuk mendapatkan hasil numerik dari vektor curl di titik X0, Y0, dan Z0. Setelah itu kita melakukan pencetakan hasil numerik. Kita mencetak hasil numerik dari vektor titik curl X0, Y0, dan Z0 dalam bentuk teks pada baris ini. Setelah itu kita mendefinisikan fungsi medan vektor.
Kita mendefinisikan fungsi medan vektor yang menghasilkan vektor x, min y, dan z untuk setiap titik x, y, dan z pada baris ini. Setelah itu kita mendefinisikan grid untuk visualisasi. Kita mendefinisikan nilai-nilai untuk membuat grid pada visualisasi. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Selanjutnya untuk ke baris 34, setelah mendefinisikan grid, kita akan membuat grid 3D menggunakan NumPy berikut. Untuk setiap sumbu X, Y, dan Z-nya. Kemudian setelah membuat grid, kita menghitung medan vektor di setiap titik grid menggunakan fungsi vektor fill dengan masing-masing sumbunya X, Y, dan Z. Sekian, mungkin penjelasan code berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Fadli Subagja akan melanjutkan terkait penjelasan kodenya. Di sini kita lihat pada baris 40 sampai dengan tutup kurung. Pada bagian yang saya blok ini adalah perintah untuk menghitung medan vektor pada setiap grid, di mana kita mendefinisikan fix sama dengan go.figure tanda kurung data sama dengan go.count. Selanjutnya ada x sama dengan x dot flatten, y sama dengan y flatten, z sama dengan z flatten, lalu ada u sama dengan b titik 2,0, lalu ada flatten lagi, v sama dengan b titik 2,1 dot flatten, lalu ada w sama dengan b titik 2 sama titik 2,2 dot flatten lagi. Lalu di sana ada color scale, viridis sama dengan viridis, lalu ada size mode sama dengan absolute, size ref sama dengan 0,2, lalu show scale sama dengan false. Pada baris selanjutnya, pada baris 54, ini merupakan perintah untuk membuat plot vektor menggunakan plotly.graph underscore object.count. Di sini terlihat fig.update layout bla 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 sampai sini. Sin sama dengan dict, aspect ratio sama dengan dict, x sama dengan 1, y sama dengan 1, z sama dengan 1, aspek mode manual. Sin kamera dict sama dengan tanda kurung I sama dengan dict, x sama dengan min 1,25, y sama dengan 1,25, z sama dengan 1,25. Lalu pada bagian baris ke-58 merupakan perintah untuk menambahkan sumbu dan mengatur layout plot 3D-nya. Lalu apabila saat kita run kodenya terdapat output seperti ini, hasil vektor curl yaitu 0i ditambah minus 1j ditambah 0k, dan curl dari medan vektor b di titik 1,0, 1,0, 1,0 adalah sama dengan 0i plus min 1j plus 0k, atau bisa kita sama dengankan dengan min j. Dan pada output 3D-nya kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini merupakan kode yang sudah kita run dan bentuknya akan seperti ini. Sekian, terima kasih dari kelompok 2. Apabila terdapat kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.